Pulau Gebang. Alhamdulillah. Wis matur nuwun sangat nggih. Sampai jumpa lagi. Pak, matur nuwun sangat nggih. Nggih. Halo teman-teman semua, selamat sore. Pada sore hari ini aku berada di Terminal Pulau Gebang. Tadi siang jam 12 aku turun di Pulau Gebang ini di gedung sebelah sana, di gedung kedatangan. Dari Denpasar naik bus Kramat Jati. Nah, jam 4 aku udah ada jadwal lagi naik bus Haryanto yang baru menghadirkan layanan terbarunya Super Eksekutif SE dari Kampung Rambutan kalau nggak salah, Pulau Gebang, lalu tujuannya Kudus sampai ke Tayu, teman-teman. Tadi kan ada waktu kurang lebih sekitar 4 jam ya di sini ya. Nah, buat teman-teman yang tanya 4 jam aku di mana, jadi di Pulau Gebang ini, dan salah satu alasan kenapa kok aku sering naik turun di Pulau Gebang karena bang pertama emang terminal enak buat naik turun penumpang, orang awam pun juga nyaman di sini, apalagi konten kreator kayak aku gini. Buat teman-teman yang belum tahu, di sini juga ada penginapan. Turun dari bus jam 2 malam bingung mau ngapain, transitnya jadi hotel transit Pulau Gebang ini. Teman-teman tahu nggak bayarnya berapa? Cuman 15.000 loh. Itu misalkan masuk sekarang, keluar besok pun juga sama. Karena hitungannya 1 kali 24 jam, dan masuknya atau check-in-nya itu bebas, mau tengah malam, mau pagi, mau siang, itu bebas selama ketersediaan kamar masih ada, dan kamar laki-laki perempuan itu dipisah, teman-teman. Jadi nyaman lah pokoknya. Lokasinya ini ada di tempat masuknya bus. Nah, itu ada bus masuk itu pas ada portal ya, di gedung itu, di gedung yang harusnya ini dibuat ruang istirahat pengemudi, tapi disekat, dibagi menjadi hotel transit. Di situ lengkap banget loh, ada tempat tidur jelas, terus ada toiletnya, kalau mau mandi juga bisa, ada showernya, kalau nggak salah showernya ada 4, kamarnya itu ada 9 kalau nggak salah, ada juga colokan listrik, yang penting ber AC, teman-teman. Tadi aja aku siang-siang kedinginan di dalam, tapi ini tuh punya kekurangan. Jadi kekurangannya itu dia itu nggak bisa dipesan, jadi harus datang langsung selama ketersediaan masih ada. Misalkan teman-teman datang ke sini penuh, yo nggak bisa. Jadi emang fasilitas ini tuh emang dihadirkan oleh Terminal Pulau Gebang untuk orang yang butuh transit. Kalau misalkan datangnya malam bingung mau kemana gitu, ini di gedung belakangku ini, teman-teman. Kita tinggal masuk, terus nyerahin KTP, bayar 15.000, udah selesai. Misalkan ini ada klasmen hotel termurah di dunia, versi on the spot kayaknya dia masuk deh, 15.000 doang loh. Oke, habis ini kita akan turun ke bawah, ambil tiket yang udah aku pesan sebelumnya. Yuk. Oke, kita cari loket dari PO Haryanto ya. Aku udah lama banget loh gak naik Haryanto, apalagi di Terminal Pulau Gebang ini. Naik Haryanto di Pulau Gebang itu waktu naik bus apa ya? Sensation yang super eksekutif juga. Itu pun udah berapa tahun yang lalu, mobilnya masih Jetbus 2 HDD RN. Kita cari bus Haryanto. Ini ada loketnya bus Sinarjaya. Jadi Pulau Gebang dia paling gede sendiri, dan dia juga habis buka rute Muria nih, teman-teman. Ntar aja mungkin ketemu nih di jalan. Untuk Haryanto loketnya ada di ujung sana ternyata. Kita sekarang menuju ke sana ya. Untuk tiketnya aku udah beli secara WA ke temanku yang juga jadi agennya bus ini. Bola ke wonge. HR 052. Kerasannya piro, Jo? 051. 51. Wes lagi mlaku. Iki yang baru malahan. Loh, berarti kemana di TikTok dong? Ini perpal sedino. Oh, berarti yang baru? Oke, siap-siap. Harganya 290. Asalnya Pulau Gebang, tujuannya Tayu. Ini
152, yang 51 kemarin ternyata diperpalin, yang 52 jalan pertama hari ini. Ini yang unit yang baru masih kinyis-kinyis. Bodinya kayak gini, Skylander R22 kayak gini, persis kayak gini. Terasa nostalgia nih, karena terakhir naik Haryanto di Pulau Gebang, kelasnya juga SE, itu yang Sensation, yang dulu cuman SE-nya itu cuman isinya cuma 6 di 2 baris depan, terus belakangnya eksekutif biasa. Tapi ini super eksekutif semua teman-teman. Dan ini dia suasana sore hari di Terminal Pulau Gebang sekitar jam 4. Harusnya bisnya udah masuk nih ya, tapi kayaknya masih di jalan. Kita keluar dulu, kita lihat kondisi sekitar. Ini malam Sabtu, Jumat sore. Tapi kok sepi-sepi aja ya? Jamnya udah jam-jam segini padahal. Nah, di depan ini ada double deckernya Rosalia Indah. Ini kayaknya yang rute Cilengsi Malang deh. Yang dulunya tuh super top, sekarang diganti double decker kayak gini. SDD 135, 136. Biasanya tuh Prami ini tumben pakai Prama. Dia langsung berangkat menuju ke Malang. Gokil ya Rosin, pemegang double decker terbanyak, punya sasis tronton terbanyak. Habis ini masih di dalam karoseri masih ada lagi. Ini baru masuk Switch family-nya PO Agramas. Jadi dia itu punya rute baru dari sini. Nggak tahu startnya yang di timur yang dari mana, mungkin dari Rajek atau dari mana, tak tanya sama krunya ya. Dia ini tujuannya ke Bojonegoro. Nah, ada sleeper Bojonegoro, sleeper lewat Pantura nih teman-teman. Gokil, isinya 32 seat, sleeper seat 21 gitu. Ya awalnya di Mas? Awal Ciledug. Oh Ciledug. Oh, Semarang, Pati, Kudus. Oh masuk Kudus juga? Iya. Sangar. Oke. Tiketannya piro masih Mas? Bojonegoro 320. Kalau Kudus sama? Kudus 300. 300. Oke. Bisa dicoba. Kita geser ke sebelah sana ya. Di sana tuh keberangkatan untuk jalur ke arah Muria Raya kayak Demak, Kudus, Pati, Jepara, Tayu dan lain sebagainya. Ini kalau dilihat busku belum ada tanda-tanda kehadirannya nih teman-teman. Ini ada Lorena 1626 Jetbus 2 LE 232 Jakarta Pekanbaru. Atau baru datang ya, kayaknya malah baru berangkat ini, soalnya dilihat bannya bersih banget.
Itu ada Santika HDD, nggak tahu tujuannya kemana. Kayaknya bukan ke Jepara deh. Soalnya kalau Jepara itu rata-rata berangkatnya di atas jam 5 sore. Ini masih jam 4. Ini mungkin yang ke arah Tayu atau Rembang, yang ke arah lebih ke timur lagi teman-teman. Termasuk bis yang akan aku naikin nanti, rutenya juga ke arah timur. Timurnya Kudus sampai ke Tayu. Nah, itu dia muncul. Wah, cocok. Sekarang kita ke sana ya. HR052. Dia memiliki jadwal keberangkatan dari Pulau Gebang ini jam 16.15. 16.13 dia baru datang. Dia pakai sasis Hino RM280, bodinya Skylander R22. Gokil sih, ini armada yang baru banget dengan livery The Ocean, dan gak lupa ada wayangnya teman-teman. Ini kok ya pas banget ya, dari sana matahari jatuh di sini. Wah, buat thumbnail enak banget ini. Jadwalnya apa? Duduk. Oh yo wes. Iki lek nggak salah sampai teko Tayu. Pati, Tayu, Kudus. Anyar iki sian. Hai. Juragan 99 Aladin. Pas saiki go Aladin Mas. Ini adalah sleeper 11 seat teman-teman. Cuman Juragan 99 yang berani bawa sleeper 11 seat dan selalu penuh. Tadi kita baru saja ngobrol sama krunya. Ternyata bus ini tuh punya titik start awal dari Kampung Rambutan, lalu Jatiasih, sini, Cikarang, sampai habisnya di Cikopo. Dan kalau dari timurnya dia itu startnya dari Tayu, Pati, start dari Tayu jam 4 sore. Kalau kita lihat body Skylander yang belakangnya benar-benar gagah ya. Nggak tahu kenapa aku malah lebih ngefans bagian belakangnya daripada bagian depannya. Bagian belakangnya tuh kayak robot. Garis-garis desainnya ini tegas banget, dan ini juga udah yang terbaru mungkin ini ya. Aku masih ingat awal-awal Skylander ada tuh di tahun 2022 karena dibeli oleh Persija. Itu ada Videotronnya nih. Terus yang ada Videotronnya lagi tuh Pandawa kalau nggak salah. Setelah itu nggak ada yang bikin Videotron lagi karena yo resiko teman-teman kalau bikin Videotron di belakang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ganti Videotronnya ini lumayan. Ini lagi laporan krunya, jadi kita bisa video-video dulu lah, tipis-tipis lah. Kasta tertingginya untuk PO Haryanto ya, kelas tertinggi, layanan tertinggi dengan kelas super eksekutif teman-teman. Nah, ini masih menjadi yang tertinggi. Sebelum habis ini akan ada sleeper Jetbus 5 Dream Coach-nya PO Haryanto yang mungkin sebentar lagi akan rilis dari karoseri Adi Putro. Nggak tahu ya, ketika video ini dirilis dia udah keluar dari Adi Putro atau belum, yang jelas Haryanto akan punya layanan sleeper habis ini teman-teman. Kalau aku kemarin harganya dari Pulau Gebang menuju ke Kudus atau ke arah timur itu 290. Tapi kalau dari Kudus atau dari Tayu atau dari Pati menuju ke Jakarta harganya Rp280.000. Terpaut 10.000 antara barat dan timur. Sama kayak yang kelas eksekutifnya ya. Dan dengan kelas eksekutif itu tarifnya di sini tuh terpaut selisih 20.000 aja teman-teman. Kalau eksekutif kalau nggak salah 270 dari sini, kalau dari sana 260. Jadi selisih 20.000 yo, mendingan yang sekalian super eksekutif ini. Cuman jadwalnya dia itu nggak setiap jam ada. Haryanto masih punya kayak gini, cuma crash. Dulu sih ada sih yang rute Madura, rute ke Sumeneb sana, tapi dari Polres. Cuman nggak tahu kenapa kok kayaknya nggak laku ya di Madura, jadi diganti seat 22. Akhirnya lama nggak ada, akhirnya ada lagi nih yang seat 21 super eksekutif di rute Kampung Rambutan sampai ke Tayu. Langsung aja kita masuk ke interiornya. Sekarang Haryanto yang baru tuh kalau tak amati pada pakai sekat semua ya.
Dan ini dia kabin kemudi dari Hino RM280. Untuk seatnya itu super eksekutif dengan konfigurasi 21, single di sebelah kiri dan double di sebelah kanan. Persiapan berangkat dari Pulau Gebang. Aku dapat kursi nomor 2A. A itu yang single, yang B itu yang BC itu yang double di sini. Feel duduk di seater depan ini enak banget cuy. Walau bus ini tuh double glass ya yang bagian depannya, tapi pandangan penumpang ke depan itu masih tetap enak kok. Karena untuk posisi sekat pemisah kacanya tuh turun ke bawah. Dan untuk ruang kaki di seat paling depan ini longgar banget. Dengan tinggiku yang 167 cm, ini nggak nyentuh sekat di depannya loh. Sekitar jam 5 kurang, bus masuk di Bekasi Timur. Aku geser ke belakang dan ternyata rata-rata penumpangnya udah pada naik. Bis ini memiliki kapasitas 21 penumpang dengan 7 baris ke belakang dan ada tambahan 2 kursi CDCB di depan. Jadi kapasitas totalnya 23 teman-teman. Kursinya ini masih menggunakan Aldila yang lama. Kayaknya ini kursi super eksekutifnya yang dulu deh, terus dirubah joknya aja. Aku lihat kursi kayak gini tuh malah keinget awal-awalnya super topnya Rosalia Indah pas awal-awal ada Scania monokrom tahun 2016an silam. Seatnya juga persis kayak gini. Dan ini dia toiletnya, khas New Armada yang longgar dan mewah. Tapi toilet ini hanya bisa digunakan untuk buang air kecil aja ya, nggak bisa untuk buang air besar. Jam 16.53 kita sampai di kantor atau agen resminya PO Haryanto yang ada di Bekasi Timur. Letaknya di dekatnya PO Maju Lancar teman-teman. Buat kalian yang pengen beli atau naik dari sini bisa pakai online atau bisa langsung aja nih, catat nomornya. Makasih ya Mas. 10.000 ya silakan. Harganya boleh pilih-pilih, boleh tukar-tukar. Bisa lagi macet-macetan di Bekasi Timur. Jadi hari-hari yang normal di Bekasi Timur sore gini kalau pas pulang kerja pasti macet lagi. Apalagi ini malam Sabtu ya, jadi Jumat sore itu macetnya pasti luar biasa ini. Ini aja udah hampir setengah jam kita ketahan di Bekasi Timur itu teman-teman. Dan aku mau ngasih tahu bahwa kemarin tuh aku sebetulnya pesan lewat temenku kan, lewat si Tejo tadi. Aku ngincar yang depan, seat 1A. Ternyata udah keisi duluan teman-teman. Jadi belinya itu tak pikir masih belum online, karena kala itu masih belum live di Traveloka. Jadi langsung hubungin si Tejo itu, ternyata udah beli, ada yang beli secara online. Nah ternyata Haryanto punya aplikasi sendiri teman-teman, tapi nggak bisa di iOS, bisanya di Android. Nah teman-teman bisa install atau bisa beli lewat situ, bisa lewat Redbus Traveloka sekarang udah bisa. Terus
Kemarin pas aku pesen itu masih pincang 7 detik, kadang sehari ada, sehari enggak. Ini sekarang udah kiri kanan ada semua teman-teman. Di depannya ada trontonnya Gramas nih, HD004. Ini yang dulu kalau nggak salah pernah jalan rute Jepara sih. Tapi sekarang dijalankan angkatan pagi Purwantoro Ciledug. Jadi dia baru datang dari Purwantoro, tujuannya sampai ke Ciledug sana. Menjelang maghrib sekitar jam setengah 6, bus yang aku naiki ini mampir di kawasan agen-agen bus Cikarang. Sama halnya kayak di Bekasi Timur, di Cikarang ini juga bisa dibilang sebagai lumbung penumpang ya. Selain menjadi muaranya bus di jalur Jabodetabek, di sini juga kawasan industri, jadi penumpangnya banyak banget. Ini aku lapar banget, kebetulan berhenti di Cikarang ada yang jual tahu. Harganya 10.000 dapat segini, lumayan sih daripada yang di Bali kemarin. Di pelabuhan dapetnya dikit banget. Ini lepas dari Cikarang, penumpang kayaknya udah lengkap semua deh teman-teman. Dan ini adalah ruang kaki untuk baris 2 ke belakang. Ini kayaknya lumayan sempit ya, jadi kita nggak bisa selonjor maksimal gitu. Untuk tinggiku yang 167, jadi harus agak masuk gini. Nah, tapi untuk yang depan tadi itu luas banget dan longgar banget. Jadi kalau misalkan teman-teman nyoba ini, 3 kursi ini sangat recommended sih. Nah, ini adalah snacknya untuk kelas super eksekutif. Kayaknya sama kelas eksekutif deh. Ada air mineral 330 ml sama roti coklat ini. Kalau Muria tuh kayaknya standar ya. Snacknya jarang yang melimpah gitu. Ini cuma gini doang, roti sama air mineral aja gini. Kayak gini teman-teman. Dan kru tadi membagikan ini sama menanyakan titik turun masing-masing penumpang. Aku tadi tanya, aku turunnya kan di Kalibanteng Semarang ya, katanya sekitar jam 11, setengah 12 biasanya udah nyampe. Mantep sih, belum ganti hari udah nyampe nih. Nah, di depan situ TV-nya nyala tapi nggak ada audionya. Tapi malah enak gini sih, aku malah kalau bus ada musiknya tuh malah rasanya kurang nyenyak tidurnya gitu loh. Apalagi kalau pas kita ngerekam gini kan takutnya kena copyright. Kalau gini malah enak sih, bisa tidur rebahan gini, apalagi seatnya lumayan gede nih teman-teman. Selepas dari Cikarang aku ketiduran dan bangun-bangun udah ada di rest area kilometer 102. Tadi sih sayup-sayup aku denger bis ini juga ngambil penumpang di Cikopo ya. Dan tak kira ini mau servis makan. Ternyata aku baru inget kalau aku lagi naik Haryanto. Servis makannya masih jauh di Cirebon sana. Dan di sini cuman isi solar aja.
Lepas kilometer 102 semua lampu kabin dimatiin. Tapi kayaknya kru lupa untuk matiin TV-nya. Asli ini dari baris kedua aja silau banget, apalagi di baris pertama. Niatnya sih pengen ngasih tahu kru ya biar dimatiin, tapi kok mager banget ini buat bangkit dari seatku ini. Toh juga yang paling terdampak kayaknya juga fan-fan aja deh. Ya wis, tak tinggal tidur aja. Jam menunjukkan pukul 21.09. Kita udah sampai di rumah makan Menara Kudus, rumah makannya PO Haryanto sendiri yang ada di Cirebon nih teman-teman. Aku tadi sempat kayak keblank gitu loh, tidur terus bangun kok udah sepi, ternyata udah pada makan. Terus kita sekarang servis makan ya, masuk ke dalam. Tadi dikasih tahu sama krunya kalau makan dekatnya tempat bakso gitu loh. Oke, nah ikutin apa instruksi dari paknya. Jadi ini dia teman-teman menu makanan untuk kelas super eksekutifnya PO Haryanto. Bedanya ini ada jeruk, terus ada ayam, ada telurnya, terus ada sayurannya ini. Sayurannya 2 macem dan minumnya teh hangat, bisa opsional kak, misalkan nggak mau yang hangat-hangat ada air mineral 600 ml. Tadi tuh ketika pas perjalanan ke sini tuh aku angan-angan pengen makan nasi goreng, ternyata menunya tuh beda untuk super eksekutif. Menunya kayak gini. Ya wes, sekarang kita langsung aja makan karena aku lapar banget ini. Oke teman-teman, ini aku udah selesai servis makan dan habis ini aku menuju ke masjidnya yang ada di seberang situ untuk maghriban dan isaan. Nah, aku lihat super eksekutifnya Haryanto ini emang rasanya kayak flashback ke 7 tahun yang lalu ya. Sempat aku naik super eksekutifnya yang julukannya itu Sensation HR2023023, nickname-nya Sensation. Kalau itu drivernya almarhum Pak Ali Kantong sama Pak Agus Barongan. Wah, itu dulu emang rajanya, sampai sekarang sih jadi rajanya atau artisnya PO Haryanto ini. Dulu masih tiketnya masih 200, terus yang SE-nya itu 250. Sekarang naiknya nggak terlalu banyak ya, 280 dari sana, 290 dari barat. Nah, ini dia musolanya, gede banget ya. PO Haryanto kalau bikin musola masjid di tempatnya itu masih gede-gede. Kayak di kemarin aku sempet ke mana, kantornya atau poolnya yang ada di Boyolali, masjid itu juga gede, bagus gitu, seneng gitu liatnya. Nah teman-teman, kalau kita lihat ini parkirannya kosong ya. Ini untuk Haryanto yang aku naik ini kayaknya emang jadwalnya emang awal, untuk Muria angkatan awal ini teman-teman. Ini kayaknya udah pada naik semua deh, tinggal aku doang deh. 21.40 kita berangkat dari rumah makan di Cirebon, di rumah makannya PO Haryanto. Siapa itu? Nggak pakai enteng ya? Nanti ya. Nah ini kita sekarang baru masuk tol, jauh juga ya. Ini masuknya lewat mana nih, Kelampok, Brebes Barat teman-teman. Ini nggak tahu ya,
Kok bisa kamu naik ini jalannya tergolong pelan untuk ukuran bus Haryanto. Rata-rata jalannya sekitar 80 km per jaman aja. Padahal jalanan tuh kosong di depan. Apa karena ini faktor bus masih baru ya jadi nggak berani buat lari? Atau emang lagi santai aja nggak ngejar waktu? Karena kalau kita lihat jadwalnya bus ini tuh kan berangkat lagi dari Tayu masih besok sore. Jadi mau jalan cepet atau lambat itu nggak ngaruh teman-teman. Nah ini aku mau melanjutkan tidurku lagi. Harapannya sih bangun-bangun udah sampai Semarang ya. Kita udah sampai di Krapia nih teman-teman. Ada yang turun di Krapia, aku tak turun di sini aja, sekitaran sinilah, di depan rumah sakit Columbia. Sekitar jam 12:30 aku udah nyampe di Krapia nih. Kita sekarang lagi exit tol. Jakarta ke Semarang ditempuh dalam waktu 7 jam. Bisa dibilang ini nggak ada yang spesial ya untuk ukuran waktu tempuhnya. Dan kok kayaknya aku kurang cocok dengan seat model Aldila yang kayak gini. Ya bener sih gede, cuman punggungku rasanya kurang pas aja. Selebihnya sih oke ya untuk tiket yang harganya cuma terpaut 20.000 dengan kelas bawahnya. Pas lampu merah nih kawan Pak. Ini itu tuh. Tuh. Lagi kawan gini. Ini pas. Matur nuwun, Mbak. Nggih. Nah, niki. Apa iki, Pak? Matur nuwun. Bus melanjutkan perjalanan ke arah Demak, Kudus, Pati hingga finish di daerah Tayu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.